Dari Banjarmasin sekarang kita mau jalan-jalan ke Tahura Sultan Adam Paralayang, melewati Bandara Samsudinur di Landasan Ulin, Banjarbaru. Melewati lapangan Murjani. Dari Bundaran Besar Simpang 4 Banjarbaru ini, kita terus saja menuju ke Jalan Insinyur Pangeran Muhammad Nur. Seperti biasa, suasana di Bundaran Besar Simpang 4 Banjarbaru ini sangat ramai, padat merayap. Setelah Indomaret ini ada pertigaan berbentuk ketapel atau berbentuk huruf Y. Kita ambil saja jalur ke arah kanan. Kita terus saja mengikuti jalur jalan sampai menemui loket pintu masuk. Tarif per orang 13.000 dan mobil 25.000. Pembayaran hanya bisa dilakukan melalui kris. Dan wifi juga tersedia di sini. Perjalanan kita lanjutkan. Dari sini bila belok kiri kita bisa melihat kebun binatang rusa, ada juga air terjun dan wahana lainnya. Tapi kita terus saja menuju Tahura Sultan Adam Paralayang. Jalan menuju ke Tahura Sultan Adam ini menanjak, banyak belokan-belokan, berliku-liku dan juga agak sempit, sehingga kalau berselisih dengan mobil yang lainnya kita harus pelan, bahkan bisa berhenti. Anda harus berhati-hati karena di sebelah kiri jalan ini jurang, namun beberapa bagian sudah diberi pagar pembatas. Tadi baru saja kita melewati Castle Park, salah satu penginapan selain Villa Tahura yang ada di wilayah ini. Kita sudah sampai di area Villa Tahura. Untuk menuju ke resepsionis, kita terus saja. Di sebelah kiri ini ada area parkir bagi mereka yang ingin sarapan. Karena menuju resepsionisnya melewati tempat sarapan, kita cek dulu deh bagaimana keadaan tempat sarapannya. Kita melewati bagian belakang dari tempat sarapan, dekat dengan kincir angin. Wah, kelihatannya sejuk dan nyaman area tempat makan ini. Terlihat disediakan juga meja dan kursi untuk makan di luar ruangan. Lanjut perjalanan sekitar 500 meter kita sudah menemui resepsionis. Di sini kita mengambil kunci kamar, mengisi formulir dan menyerahkan kopi KTP serta ada deposit Rp100.000. Assalamualaikum. Sekitar 500 meter dari resepsionis kita sudah sampai di Villa Cemara. Untuk Villa Cemara 1, satu bangunannya terdiri dari 2 kamar. Sedangkan Villa Cemara 2 dan 3 itu tersendiri. Ayo kita masuk ke Villa Cemara 1. Tarif kamar ini Rp1 juta untuk 2 orang. Bila lebih dari 2 orang Anda bisa menambah 100.000 per extra bednya. Meskipun sudah menambah extra bed, tapi semua fasilitas tetap untuk 2 orang, termasuk sarapan juga untuk 2 orang. Untuk kamar mandi ada kloset duduk, wastafel, blower, dan shower. Di
bagian belakang ada teras atau balkon dengan luas sekitar 2 kali 4 meter. Wih, sejuk banget udara di sini. Untuk parkir mobil terletak di seberang jalan di depan Villa Cemara. Ini Villa Cemara 1, yang di tengah itu Villa Cemara 2, dan paling kanan berbentuk segitiga ini Villa Cemara 3 dengan suasana yang asri dan sejuk. Matahari masih berada di atas puncak gunung. Masih beberapa saat lagi dia akan tenggelam di ufuk barat. Sambil menunggu matahari terbenam, kita jalan-jalan dulu ke area para layang. Di sekitar area para layang terdapat tenda atau kemah yang disewakan berikut dengan perlengkapannya. Area ini dinamakan glamping Angsana. Untuk reservasi glamping dapat menghubungi nomor HP yang tertera di sini. Dan itu area para layang. Ayo kita ke sana. Di daerah para layang ini hembusan anginnya lumayan deras. Sudah banyak para wisatawan yang berada di sini untuk menikmati keindahan pegunungan di area Tahura sambil menunggu matahari tenggelam. Di sini juga tersedia penyewaan baju adat, khususnya pakaian adat Banjar dan pakaian adat Dayak dengan biaya sewa 25.000 hingga 50.000. Di seberang jalan area para layang terdapat kafe dan musola. Dari area kafe kita dapat melihat dan menikmati keindahan alam pegunungan di sekitarnya. Dan juga dapat menyaksikan para layang. Hari sudah mendekati pukul 6 sore, sudah saatnya kita meninggalkan Forester Cafe untuk kembali ke tempat tadi untuk melihat sunset. Di kejauhan mulai terlihat kabut mulai turun menghampiri lereng gunung dan menutupi sang surya. Cahaya emas, ungu, jingga mulai terlihat tenang. Di balik awan dan puncak yang menjulang tinggi, matahari perlahan mulai berpamitan. Lembayung jingga mulai terlihat, tanda senja datang sebagai sahabat. Udara dingin menyapa kulit dengan lembut.
jalan menuju Villa Cemara. Sudah maghrib, saatnya rehat sejenak di Villa Cemara. Ini suasana senja di sekitar area Villa Cemara di daerah Villa Tahura. Lampu-lampu kota terlihat dari jauh sangat terang. Kurang tahu juga ini apa kota Banjarbaru atau kota Martapura. Pada malam minggu di sekitar Paralayang banyak sekali orang yang menginap. Mereka bisa tidur dengan menggelar tikar beratapkan langit atau di gazebo di dalam mobil, bisa juga tidur di dalam pendopo. Santai dulu sejenak di teras belakang sambil menikmati sejuknya udara malam. Pagi di puncak Tahura Mandi Angin. Perlahan gelap mulai memudar dan berganti dengan cahaya remang. Kabut putih pun perlahan mulai terlihat menyapa kita di pagi yang sejuk ini. Kita jalan-jalan ke area Paralayang yang letaknya bersebelahan dengan Villa Cemara. Sudah banyak pengunjung yang datang ke sini. Ada beberapa yang menginap di sini dan ada juga yang berangkat subuh dari Banjarmasin atau dari Banjarbaru. Ini dia area Paralayang. Tampaknya pagi ini tidak ada awan yang dekat dengan area Paralayang. Biasanya di sekitar sini sudah banyak terdapat awan sehingga kita bagaikan berdiri di negeri di atas awan. Meskipun awan tidak mendekat ke area Paralayang ini, tapi kita masih bisa menyaksikan keindahan alam-alam sekitar. Keindahan gunung-gunung dan juga ada terdapat danau Riam Kanan. Dan sambil menunggu matahari terbit atau sunrise,
kejauhan nampak terlihat Danau Riamkana. Bagi Anda yang ingin berfoto bersama pasangan atau berfoto bersama keluarga, di sini juga disediakan jasa foto dengan aneka gaya yang nanti diarahkan oleh fotografer. Di ujung timur langit terlihat membara, warna jingga mulai menyapa kita semua. Alam terlihat sangat mempesona. Hati pun damai jadinya. Di atas puncak gunung kami berdiri. Cahaya hangat pun mulai menyelimuti. Ditemani oleh desiran angin yang tiada henti. Entah sampai kapan kami di sini. Terlihat di ufuk timur, matahari sudah terlihat sepenuhnya, tidak malu-malu lagi. Cahaya hangat pun mulai menyapa. Udara dingin pun perlahan mulai sirna, namun sejuknya masih terasa. Para penari berpakaian adat Dayak nampaknya mulai bersiap-siap untuk tampil di sekitar area para layang ini. Saatnya kita balik ke Villa Cemara untuk beristirahat sejenak. Di Villa Cemara 2 nampaknya yang menginap di sana sudah check out. Jadi pengen lihat nih suasana kamar di Villa Cemara 2 ini. Ayo kita lihat sebentar ke Villa Cemara 2. Villa Cemara 2 ini kapasitas untuk 2 orang, tersedia 2 ranjang ukuran king size dengan harga per malamnya 1,5 juta. Ukuran kamar sekitar 6 x 8 meter. Fasilitas kamar mandinya sama dengan villa di Cemara 1. Bila jendela dibuka lumayan deras anginnya dengan view pegunungan. Lemari meja dan meja rias berbahan jati juga sama seperti di Cemara 1, tapi di sini ada bangku yang panjang untuk 2 orang.
Juga ada teras belakang atau balkon dengan panjang sekitar 2 kali 6 meter dengan 2 bangku single dan meja jati. Nah, itu Villa Cemara 1. Baiklah, sampai di sini dulu liburan kita di Villa Cemara Tahura Sultan Adam Paralayang. Nantikan liburan kami berikutnya.